Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Semoga anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Disimak baik-baik. Sekarang kita akan masuk ke materi. Bernafas. Ada yang tahu apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang melalui organ-organ pernafasan. Setiap makhluk hidup pasti akan bernafas, namun sistem pernafasannya berbeda-beda antara manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Yang pertama, ada cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Kemudian yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, di mana oksigen masuk melalui stigma, kemudian menuju trakea, dan setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut, kemudian menuju ke insang. Yang keempat, amfibi atau katak. Karena katak hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat, sistem pernafasannya ada dua. Pada saat di air, katak menggunakan insang untuk bernafas. Sedangkan pada saat di darat, katak menggunakan paru-paru untuk bernafas. Yang kelima, yaitu reptilia. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk ke hidung, kemudian menuju tenggorokan, yang setelah itu masuk ke paru-paru. Yang keenam, burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru pada saat berdiam diri. Namun pada saat terbang, dia akan menggunakan pundi-pundi udara untuk bernafas. Dan yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung menuju ke tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Untuk referensi bacaannya, kalian bisa membaca di buku tematik halaman 4 sampai 11. Setelah kita membahas tentang sistem pernafasan hewan, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Namun, sebelum oksigen menuju ke paru-paru melalui beberapa organ pernafasan. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, faring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Setelah itu baru masuk ke paru-paru. Paru-paru sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Organ-organ pernafasan pada manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, hidung. Di dalam hidung terjadi penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara menggunakan rambut hidung. Di dalam hidung juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Sebelum menuju trakea, udara akan masuk ke dalam faring, yaitu penghubung antara bagian hidung dan trakea, tempat pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring akan menuju ke laring. Laring adalah tempat melekatnya pita suara yang berbentuk cincin yang apabila ada udara akan bergetar sehingga udara dapat terdorong masuk ke trakea. Di dalam trakea, udara akan disaring kembali untuk bisa masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, alveolus adalah ujung dari bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Untuk referensi bacaannya ada di buku tematik halaman 13 sampai 15. Pada saat bernafas, manusia melakukan 2 proses, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Pada saat menghirup udara atau inspirasi, udara akan masuk melalui hidung yang kemudian disaring oleh lendir dan rambut hidung, disesuaikan suhu dan kelembapannya, kemudian menuju ke faring, menuju ke laring, yang kemudian udara terdorong menuju paru-paru yang akan disaring kembali dan baru akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru akan mengembang dan rongga udara akan membesar pada saat udara masuk. Nah, saat itulah gas oksigen akan diserap oleh alveolus. Nah, sedangkan pada saat proses menghembuskan udara atau ekspirasi, paru-paru akan mengempis dan rongga dada akan kembali ke ukuran semula. Udara akan keluar melalui trakea, laring, faring, dan akan dihembuskan oleh hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada menggunakan otot-otot antar tulang rusuk dan dada. Nah, pada saat proses inspirasi atau menghirup udara, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi atau merapat, sehingga rusuk akan menjadi lurus.
yang menyebabkan rongga dada terangkat atau membesar, sehingga tekanan di dalam dada menjadi kecil dan udara bisa masuk. Sedangkan untuk proses ekspirasi atau proses menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi atau meregang, sehingga rusuk akan kembali membengkok. Rongga dada akan turun atau mengecil, sehingga tekanan di rongga dada menjadi besar, sehingga udara terdorong keluar. Untuk pernafasan perut menggunakan diafragma. Pada saat proses inspirasi atau menghirup udara, otot diafragma akan berkontraksi atau merapat. Diafragma akan menjadi datar sehingga rongga dada membesar. Paru-paru juga ikut membesar sehingga tekanannya kecil, udara bisa masuk. Untuk proses ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi atau meregang sehingga akan kembali melengkung. Dada akan mengecil dan paru-paru juga akan mengecil. Tekanan di paru-paru menjadi besar sehingga udara terdorong keluar. Nah, pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Untuk referensi bacaannya, kalian bisa membaca di buku tematik halaman 41 sampai 42. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadahnya. Semoga dunia lekas membaik dan kita bisa bertemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.